Salam, selamat pagi, Shalom. Abune, Bapak Ibu sekalian. Shalom Abuna, Ya, Shalom shalom. Dek. Salam. Sebentar ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Ini. Salam Abuna, selamat pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Lani, Oma Leli, Kakak Wagata. Oke, puji nama Tuhan. Sukacita Tuhan berlimpah atas kita. Amin. Amin, amin. 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 Ya. Baik saudara, kita sudah saatnya untuk boleh masuk dalam pengajaran. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita semua untuk bersiap-siap. Kita mau sama-sama menaikkan pujian bagi hormat dan kemuliaan-Nya. Kita mau senangkan hati Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Hari ini tanggal merah ya Tuhan. Hari ini kami libur dari aktivitas kami, tapi bukan berarti kami libur dari kami menghadap kepada tata kasih karunia-Mu. Sebab kami pun tidak mau Engkau libur untuk memberkati kami, Engkau libur untuk menyembuhkan kami, Engkau libur untuk menjamah kehidupan kami, Engkau libur untuk hadir bersama dengan kami. Itulah sebabnya kami tetap hadir pada hari ini untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Karena tanpa-Mu kami tidak punya kekuatan apa-apa. Biarlah apa yang kami bawa sesungguhnya adalah sesuatu yang benar, layak dipuji dan disembah. Untuk kami jadikan sebagai korban syukur bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus bekerja bagi setiap generasi hari ini agar mendapat kebenaran yang sejati. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya minta bantuan saudara yang buka kamera ya, untuk kasih gestur lambaikan tangan buat semua sahabat-sahabat BW yang ada di YouTube. Puji nama Tuhan ya. Baik saudara, mari kita naikkan pujian ya. Satu pujian bagi kebesaran Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini ya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Mari kita beri tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita ke pujian ini ya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus.
kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita Siapa yang percaya kuasanya membangkitkan setiap kita sebagai tentara-tentara Tuhan? Ya, apa yang sedang engkau alami saudara? Ini pujian saudara. Sekalipun Bapak Ibu mungkin, oh saya nggak bisa lihat liriknya Abuna, tapi kita tetap harus bisa memuji Tuhan. Ya, saya perhatikan terkadang bengong, terkadang diam, dan terkadang melamun. Ayo sekali lagi kita angkat pujian. Atau Anda bisa tepuk tangan. Jadi bukan berarti ketika tidak bisa lihat, tidak bisa baca liriknya karena mungkin terlalu kecil di handphone, bukan berarti Bapak Ibu diam kanan kiri dan lain sebagainya. Tetap harus masuk dalam rel pujian dan penyembahan. Coba beri senyuman yang terbaik dan indah bagi kebesaran Tuhan, ya. Kita harus datang dengan muka ceria, tidak muka cemberut, ya, walaupun mungkin ini masih pagi, tapi mari kita belajar untuk memberi senyuman untuk Tuhan kita, ya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi, ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi sama-sama yuk. Haleluya. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian sama-sama ya. Baru benar. Katakan sama-sama dengan saya di tempat masing-masing. Itu baru benar. Iya. Nah, jadi menjaga integritas itu bukan hanya menjaga iman secara rohani, ya. Terima kasih Alden ya. Bisa simak dulu sama-sama nanti. Minta bantuannya anak ya.
bukan ibaratnya bukan katakanlah begini. Iya, apa namanya? Kita sering dengar kata-kata menjaga integritas ya saudara ya. Menjaga integritas itu bukan hanya sekedar menjaga keteguhan iman lalu kemudian hal yang lainnya. Seringkali kita lupa bahwa integritas dalam pujian penyembahan itu juga sangat penting ya. Artinya kita bukan seperti dalam cara memasak misalnya kayak masak mie instan gitu ya. Kita skip cara-cara memasak mie instan yang benar misalnya. Yang benar itu kan sebenarnya adalah dipanaskan dulu airnya, baru dicemplungkan mie instannya. Ya. Saya membaca selalu begitu. Caranya itu adalah panasin dulu airnya, baru taruh mie instannya. Oh, nggak apa-apa kok Abuna. Biasanya saya langsung cemplungin semua, betul. Tapi saya memberikan sebuah gambaran yang gampang dan mudah dan sederhana. Karena ketika kita masukin mie instannya langsung di dalam air yang langsung dimendidihkan, maksudnya belum mendidih, dia pasti akan gacah. Dia tidak akan kenyal. Dan akhirnya akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau mie instannya airnya sudah mendidih, lalu kita cemplungin mie instannya, dia tidak akan gacah, dia tidak akan hancur, dia akan kenyal dan itu lebih enak matangnya. Demikian juga ketika kita mau masak telur dalam mie instan itu nggak bisa dicemplungin pada saat airnya masih dingin. Dia harus mendidih dulu, habis mendidih baru kita cemplungin telurnya dan nanti hasilnya pasti akan bulatnya bagus banget. Makanya karena sering kali kadang-kadang dulu saya jadi ingat zaman muda, kesan udah tua banget ini kita. Ya artinya masih zaman-zaman sekolah gitu ya. Kalau paling enak kenapa ya kalau makan mie itu di warung? Karena mereka masaknya begitu, mereka ikuti aturannya. Mereka panasin dulu airnya sampai mendidih baru dia cemplungin telurnya dan hasilnya itu lebih enak saudara. Kita tidak terlalu lama nunggu gitu ya. Nah demikian juga saudara dalam kendaraan. Bisa saja motor atau mobil itu langsung starter dan langsung jalan, nggak ada salahnya. Iya bisa jalan, tapi kalau dilakukan itu setiap hari nggak nyampe berapa tahun pasti akan jebol mesinnya. Karena apa? Karena tidak melalui proses yang benar. Nah jadi Bapak Ibu, kalau di BW ini kita langsung firman Tuhan bisa nggak? Bisa, nggak ada yang melarang, bisa saja gitu. Tapi saudara, akhirnya firman Tuhan hanyalah sekedar sebuah berita teologi yang Anda dengar. Tidak akan mengubah apapun. Dengan pujian penyembahan saja tidak semua orang langsung mengalami perubahan. Bahkan untuk orang-orang yang tinggal serumah pun belum tentu mengalami perubahan. Termasuk juga saya, apalagi kalau saya tidak mau naikkan pujian penyembahan. Jadi ini bukan menjadi Kristen itu bukan tentang tahu ayat firman Tuhan lalu kemudian sudah baca satu Alkitab full dari Kejadian sampai Wahyu dibolak-balik terus apa lagi? Ya nggak akan ada apa-apa lagi kalau misalnya dia tidak mengerti makna yang tersingkap. Bahkan bisa salah kaprah ketika dia baca salah satu ayat atau salah satu perikop atau sebagian perikop. Contohnya seperti perikop yang satu ini. Kita langsung buka di Ayub pasal yang ke-26. Sebentar ya, saudara ya, makasih ya Buni. Ayub pasal 27 maksud saya.
Tidak ada harapan bagi orang fasik. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriakannya? Jika kesesakan menimpa dia, dapatkah ia bersenang-senang? Karena yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu. Oke. Jadi di sini perhatikan baik-baik. Di sini Ayub belum selesai dan belum pulih dari sakit penyakitnya. Dia belum sepenuhnya pulih. Dia masih dalam keadaan sakit dan dia masih di tengah perdebatan dengan sahabat-sahabatnya yang salah kaprah mengira dia sakit itu karena sesuatu yang dia lakukan dan itu salah di mata Tuhan. Ya. Ini yang saya bilang saudara, kalau orang Kristen hanya modal dengar khotbah saja di hari Minggu, atau misalnya hanya dengan bermodalkan baca buku renungan harian tapi nggak pernah mau buka Alkitab sendiri, maka dia tidak akan sampai kepada satu tahapan sebagai orang yang bisa bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan bisa berseru kepada Allah setiap waktu di ayat yang ke-10. Karena dia tidak bisa sampai di tahap itu, maka ia hanya masuk di klasternya orang yang tergolong fasik. Fasik ini bukan berarti murtad loh Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Fasik ini dia tetap Kristen, KTP-nya tetap Kristen, tetapi dia tidak sampai di tempat di mana golongan orang-orang bisa berseru kepada Tuhan. Apa sih orang-orang fasik? Saya selalu bilang orang-orang durhaka. Makanya disebut sebagai orang durhaka di ayat yang ke-8. Apa harapan orang durhaka? Kita sudah tahu cerita mengenai Malin Kundang. Berhasil, kaya raya, tetapi dikutuk menjadi batu. Artinya apa? Orang-orang Kristen fasik adalah orang-orang Kristen yang berhasil. Orang-orang Kristen yang kaya raya, bahkan mungkin pintar. Tetapi ketika Allah menghabisinya, seperti ayat 8 bilang, dia gak akan bisa menuntut apa-apa. Yang menarik adalah di ayat yang ke-5 dan ke-6, ya, ketika saya baca ini 1, 2, 3 kali, 4 kali, saya masih agak sedikit, aduh gimana ya kalau saya malah suruh nanti saudara-saudari baca ini semua, anak-anak baca ini, nanti dikiranya boleh untuk melawan Tuhan nih ceritanya, memegang ibaratnya boleh tetap berdirian teguh keras tapi dari posisi yang salah. Kan setiap orang kan punya pengertian masing-masing kan, sendiri-sendiri bahwa merasa diri saya paling benar gitu. Apakah itu termasuk kefreewillan yang Tuhan berikan? Bukan. Tetapi di sini Ayub sedang menyatakan kebenaranku atau integritasku dalam perkara ini. Perkara apa? Jangan lupa saudara, perkara atas kesalahkaprahan sahabat-sahabatnya yang menilai diri dia bahwa dia itu hancur, dia itu bangkrut, dia itu sakit karena dia sudah melawan Allah. Di sini Ayub itu masih di tengah perdebatan itu. Nah, apa yang bisa kita tarik sebagai pembelajaran dan panduan supaya menjadi reflektor kehidupan kita adalah seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Orang bisa saja melihat dan menilai setiap orang boleh berpendirian masing-masing. Tetapi saudara, kalau merujuk kepada istilah kata Ibrani, ada disebut sebagai sidkhati. Apa itu sidkhati? Sidkhati itu adalah ungkapan hezakti yang berasal dari khazak. Dan kita pernah belajar ini. Masih ingat saudara, Bapak Ibu, khazak itu apa? Khazak itu adalah berpegang teguh,
mempertahankan sesuatu dengan kuat namun berdasarkan kebenaran. Jadi inilah gambaran yang disampaikan oleh Ayub. Yang saya pegang teguh ini adalah kebenaran. Kenapa saya katakan kebenaran dan kebenaran di dalam Tuhan? Karena dia masih mengakui bahwa nafas roh Allah itu masih di dalam lubang hidungku. Roh Allah masih ada lubang hidungku. Coba sama-sama katakan dengan saya, roh Allah masih ada dalam lubang hidungku. Apa hubungannya nih roh Allah masih ada dalam lubang hidungku? Jangan lupa sekali lagi, penciptaan Allah akan penciptaan manusia yang dibuat oleh tangan Allah sendiri. Nafas itu dihembuskan oleh Allah langsung kepada Adam. Jadi Ayub sangat-sangat menyadari bahwa roh Allah itu ada di dalam dirinya. Di dalam hidungnya itu bicara mengenai saya masih bernafas, itu saya masih bernafas karena Tuhan. Nah, kalau orang-orang Kristen fasik itu aja gak kepikiran. Yang dipikirkan itu adalah keuntungan, yang dipikirkan itu adalah kenikmatan, yang dipikirkan itu adalah kesenangan pribadi. Dia tidak mau mendengarkan apa kata orang, dia tidak mau menyimpan pertimbangan. Dia merasa bahwa dirinya paling benar. Ini mungkin adalah tahapan di mana fase yang orang bilang puber atau akil balik. Nah, pertanyaannya, mau sampai kapan kita jadi orang Kristen yang puber terus? Padahal usia bukan usia puber. Padahal pengalaman hidup bukan pengalaman anak-anak yang baru aja beranjak mau remaja ke dewasa. Bahkan belum sampai dewasa lah, remaja senior lah gitu, youth. Itu adalah masa-masa puber. Masa-masa yang paling sulit untuk diajak bicara, sulit untuk diajak diskusi. Dan ini semua terjadi di semua generasi. Itu sebabnya jika anak-anak muda bisa diarahkan dan bisa disampaikan, bisa diajarkan, percayalah saudara, satu saat nanti itu akan menuai hasilnya. Jadi Bapak Ibu, saya bersyukur dan bersukacita bahwa kalau hari ini Anda masih ingat Tuhan, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, ya. Karena saya percaya baik yang di YouTube pun tetap mencari Tuhan. Tetaplah menjadi seorang Kristen yang mengandalkan kebenaran Injil sebagai dasar pengetahuan dan pengajaran yang benar. Bukan mengandalkan doktrin gereja, bukan mengandalkan liturgi tata ibadah, bukan mengandalkan nama besar hamba Tuhan, dan juga bukan mengandalkan nama besar sebuah gereja atau yayasan atau organisasi. Karena itu semua akan sirna, itu semua akan menjadi durhaka di mata Tuhan, dan kita akan menjadi ikut durhaka bersama dengan mereka seandainya kita tidak menyadari bahwa roh Allah itu ada di dalam hidung kita, ada di dalam nafas kehidupan kita. Jadi apa yang menjadi poin dan intinya? Anda harus berani untuk menyatakan bahwa inilah cara yang benar, inilah integritas yang benar untuk kita belajar memahami hati Tuhan, untuk belajar memahami isi firman Tuhan. Yaitu apa? Memang harus bangun, gunakan Alkitab, dan gak cuma dengar sambil disambi. Jadi ini yang saya bagikan. Kalau di dalam pekerjaan saudara, apa yang saudara pegang prinsip itu tidak merugikan orang lain, Anda harus pegang teguh. Kalau anak-anak sudah punya gaya hidup yang sudah dibentuk oleh orang tua, engkau harus pegang teguh. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh ajakan atau pengaruh orang kanan di kanan kirimu. Itu menjaga integritas yang benar. Jangan berubah hanya karena sudah kenal lawan jenis, atau sudah punya teman baru, atau sudah dapat pekerjaan baru, atau sudah dapat tanggung jawab baru, atau sudah dapat berkat baru. Jadi mari saudara, kita jaga integritas kita yang benar, yaitu apa? Tetap mencari wajah Tuhan sebelum kita melakukan kegiatan, termasuk juga hari ini. Ingat, sekalipun tanggal merah libur, tetapi kita percaya pertolongan, kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan tidak pernah libur atas kita. Amin. Amin ya. Kita beri tepuk tangan sama-sama ya dalam hadiratnya yang kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Demikianlah adanya, kami tetap percaya kepadamu. Kami tetap mau melakukan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, dan inilah integritas kami, bahwa kami masih memiliki Engkau di dalam kehidupan kami.
Roh Allah ada dalam hidung kami. Roh Allah ada dalam nafas kami. Roh Allah ada dalam pekerjaan kami. Roh Allah tetap ada dalam pergumulan kami dan kehidupan rumah tangga kami. Roh Allah tidak pernah meliburkan diri untuk tidak menyertai kami. Untuk itu ya Bapa, hamba berdoa, peganglah di dalam tanganmu untuk membawa keselamatan dan kemenangan kemanapun mereka akan pergi hari ini. Tutup bungkus dengan darahmu yang kudus, dan tudung keselamatan engkau letakkan di hadapan mereka. Dan malaikat-malaikatmu engkau perintahkan untuk membangun kemah-kemah perlindungan. Dan biarlah tanggal merah ini setiap keluarga boleh menikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita, rasa syukur bahwa masih ada orang-orang di sekitar mereka yang memelihara mereka. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan, berkatilah cucu-cucu kami. Jadikan mereka sebagai generasi Kristus masa depan, bukan generasi dunia ini. Kami percaya kami bukanlah termasuk golongan orang Kristen durhaka. Kami bukanlah termasuk golongan orang Kristen fasik. Kami adalah orang-orang Kristen yang mengikuti teladan Kristus. Kami adalah orang-orang percaya yang tetap bisa berseru kepada Tuhan setiap waktu, kapanpun kami mau. Sebab kami dapat bersenang-senang oleh karena kasih setiamu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang dilimpahkan kepadamu karena Ia sangat mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, tepuk tangan untuk Allah kita heran dan luar biasa. Haleluya. Selamat berlibur saudaraku yang terkasih. Jangan lupa tetap jaga integritas doa sebelum melakukan aktivitas, dan bersyukur setelah engkau menerima berkat-berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Amin. Dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Oke, haleluya. Sama-sama katakan be worshipers. Jangan kasih kendala. Jangan kasih kendor. Terima kasih Abuna-abuni Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati Pak Jusman dan Bu Nancy dan Terima kasih Bapak Ibu Abuna, semua. Abuni, Ya. Ibu Eli, Oke deh. Bapak Ibu semua ya. Oma. Iya.